Baik Bu, Mungkin ini apa? kita langsung dimulai aja dari Pak Rian dan tim untuk. Baik, saya langsung mulai ya Bu ya. Ya Pak, silakan. Saya izin untuk share screen ya Bu ya. Iya Pak, silakan. Baik. Apa layar saya sudah terlihat Bu? Sudah Pak. Baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih dari Wika Gedung yang pagi hari ini sudah menyempatkan waktu memberikan juga kesempatan kepada kami Progresi. Perkenalkan, saya Ryan Aron Sutanto dari Progresi Indonesia. Ini website kami Bu, progresi.co.id. Itu yang memuat seluruh informasi mengenai Progresi. Jadi perkenalkan, nama saya Ryan, lalu ada tim saya di sini Hansel dan Kamil. Kita ini dari Progresi, yaitu software untuk merencanakan dan memonitor proyek secara digital, di mana hal tersebut bisa diakses melalui web maupun mobile atau handphone yang tersedia baik di Apple maupun Android. Nah, manfaat dari Progresi ini adalah untuk membantu seluruh stakeholder proyek, baik di sisi perencanaan maupun monitoring, dan di sisi pengambil keputusan dari sisi manajerial untuk dapat mendapatkan informasi yang secara live dan aktual, beserta analisanya status proyek. Apa saja? Yaitu mulai dari budgetnya, schedule-nya, material, pekerja, peralatan, kendalanya, subkontraktornya, safety-nya, semua terangkum di sini. Nah, nanti apabila ingin membaca informasi lebih jelas, nanti kita sediakan di website kita, bisa dibaca semuanya di di website kami. Informasinya semua sudah lengkap di sini. Tapi yang paling penting hari ini kita akan guide-nya akan melalui ini tab feature di sini. Nah, tab feature di sini itu akan menjadi landasan kerangka presentasi kita hari ini, di mana alur kerja Progresi itu ya terdiri dari 4 pilar ini, di mana 4 pilar ini tidak jauh berbeda dari workflow dari pekerjaan konstruksi di lapangan itu sendiri, di mana pekerjaan konstruksi di lapangan itu harus yang dilakukan yang namanya satu perencanaan. Proyek harus direncanakan dengan baik. Apa yang direncanakan yaitu material, schedule-nya, budgetnya, schedule-nya, materialnya, peralatannya, pekerjaannya, safety-nya, subkontraktor, semua kita rencanakan dengan baik di awal proyek. Lalu kita lakukan yang namanya monitoring melalui laporan harian yang biasa kita lakukan secara manual, entah itu Excel base atau laporan berupa Word atau berupa chatting. Tapi kita buat ini menjadi struktur yang lebih singkat dan padat. Jadi harus concise ya, singkat dan padat, dan bisa diakses melalui mobile phone kita. Jadi pekerja yang di lapangan itu tidak kesulitan juga untuk dapat mengakses atau memasukkan data. Lalu selanjutnya akan ada fitur analisa, di mana analisa ini adalah perbandingan atau membandingkan inputan data dari perencanaan dan laporan harian, sehingga dia disinilah audit status dari proyek, apakah proyek tersebut on time, apakah proyek tersebut on budget, apakah materialnya itu sudah didatangkan tepat waktu, apakah materialnya itu dipakainya over atau masih ada sisa, lalu begitu pula dengan peralatan, lalu pekerjaannya itu apakah sudah sesuai, jumlahnya sesuai direncanakan, karena terlalu banyak pekerja akan terjadi overworker, cost-nya meningkat, kekurangan pekerja juga pekerjaan tidak akan selesai. Nah, itu semua status-statusnya akan nanti kita akan demonstrasikan di software Progresi itu sendiri, supaya memberikan bagaimana audit dari status proyek itu tidak harus dilakukan secara repetitif setiap hari, berkali-kali, namun biarlah sistem yang melakukan perhitungan
dan melaporkan kepada sisi manajerial dari manajerial supaya bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, pada saat mau terjadi pengambilan keputusan, kita masuk ke pilar yang nomor 4, yaitu diskusi. Kita perlu berdiskusi, pengambil keputusan, berbincang pengambilan keputusan itu dilakukan melalui fitur diskusi yang sifatnya itu unik, nanti ada tracking nomornya unik dan kontekstual, artinya tidak akan mungkin pembicaraan itu terdistract ke topik yang lain, tapi semuanya akan terfokus pada topik yang sama, nanti ada statusnya open atau close, kurang lebih demikian. Jadi 4 hal ini nanti yang akan saya lead atau guide di demonstrasi mengenai progresi itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke progresi itu sendiri. Jadi progresi itu cloud based, dia sifatnya online, bukan sesuatu yang kita ambil lalu kita ekstrak kita install di desktop kita, tapi ini sifatnya online untuk memudahkan kolaborasi antara satu orang dengan yang lain. Baik, ini saya masuk. Baik, ini saya sudah membuat suatu proyek percontohan, Bu. Tidak perlu dibingungkan mengenai nilainya, karena ini sebuah proyek percontohan yang menunjukkan bahwa progresi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan proyek secara detail dan rinci. Baik, yang pertama-tama kita masuk ke pilar pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan kita memasukkan simple RAB kita di sini, yaitu mulai dari tasnya, lalu harga satuannya, lalu kuantitinya berapa, unitnya berapa, lalu subtotal dan bobot dia akan menghitungkan otomatis untuk kita. Nah, di sini kita mulai melakukan yang namanya perencanaan. Apa saja yang kita rencanakan? Kita ambil contoh pekerjaan ini, pembesian tulangan. Kita rencanakan, apa yang kita rencanakan? Nah, jadi nanti setiap aktivitas itu kita akan rencanakan seluruh elemennya. Apa saja yang kita rencanakan? Yang kita rencanakan itu mulai dari schedule-nya, materialnya, peralatannya, pekerjanya. Nah, ini kalau sudah dicentang, artinya dia sudah direncanakan semuanya. Tapi kalau misalnya seperti ini, belum keseluruhannya dicentang, tapi belum keseluruhannya direncanakan. Tapi ada juga pekerjaan yang memang tidak harus semuanya direncanakan elemen-elemen tersebut. Karena mungkin ada pekerjaan yang tidak membutuhkan peralatan atau tidak membutuhkan peralatan, atau mungkin saja pekerjaan tersebut sifatnya cuma jasa, dia tidak perlu menggunakan material itu, sehingga dia tidak keluar centangnya di sini. Tapi kalau di sini dia membutuhkan semuanya, makanya dia keluar centangnya. Nah, lalu apa yang kita rencanakan? Yang mulai dari yang pertama adalah schedule-nya. Nah, schedule ini nanti akan keluarnya S-curve, bar chart, belum S-curve nanti dianalisa. Ini bar chart. Kita susun predecessor-nya, yaitu bagaimana keterkaitan aktivitas satu dengan yang lainnya, di mana suatu aktivitas itu hanya bisa dimulai setelah aktivitas sebelumnya itu bisa atau telah diselesaikan. Nah, kita merangkai bar chart di sini, kita bisa juga lihat critical path-nya, mana saja aktivitas yang berada di dalam jalur lintasan kritis yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya terjadi keterlambatan pada aktivitas jalur lintasan kritis, maka proyek secara keseluruhan akan terlambat, sehingga harus dibutuhkan pengambilan keputusan bagaimana agar pekerjaan yang sudah terlambat tidak semakin terlambat. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur ini. Nah, kita membuat penyederhanaan penyusunan schedule di sini agar hubungan antara satu aktivitas dengan yang lainnya itu tidak terlalu kompleks. Kita menggunakan hubungan early start, early finish, dan kita bisa melakukan yang namanya overlap pekerjaan. Itu yang berada pada di sini plus minus 1. Jadi suatu pekerjaan itu bisa seperti ini contohnya. Harusnya kan misalnya ya Pak, pekerjaan 1.1 sama 1.2, di mana 1.2 nih, buang gragal itu hanya bisa dilakukan apabila setelah pekerjaan bongkar itu diselesaikan. Tapi bisa saja kita lakukan yang namanya overlap pekerjaan. Mungkin pekerjaan bongkarnya setengah hari, buangnya setengah hari, dia dilakukan hari yang sama. Nah, dia bisa dilakukan overlap. Bisa juga sebaliknya. Artinya dia tidak,
pekerjaan tersebut tidak harus langsung dimulai pada saat pekerjaan sebelumnya itu selesai. Mungkin ada penundaan 1 atau 2 hari karena mungkin harus pembongkaran dulu. Contohnya pekerjaan pembongkaran begisting Pak, harus dibongkar dulu baru bisa masang yang di atasnya apabila materialnya itu memang untuk efisiensi. Nah, hal-hal tersebut itu bisa kita tetap lakukan di penjadwalan proyek ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke elemen selanjutnya yaitu material, Pak. Material ini kita rencanakan. Bagaimana kita merencanakan material? Nah, kita merencanakan, sebentar Pak, ini saya pindah ke sini. Baik, ini kita rencanakan material. Jadi kita membuat RAP atau rencana anggaran biaya proyek itu dari elemen material, peralatan, dan pekerja. Seperti apa kita buatnya? Nah, kita buat seperti ini Pak. Jadi untuk pekerjaan pembesian kita punya analisa di sini. Diisi misalnya besi diameter 12, diisi bendrat, atau bisa juga ditambahkan lagi sesuai dengan analisa-analisa setiap pekerjaan berbeda-beda, Pak. Baik. Nah, setelah itu kita masukkan berapa kuantitinya, kita masukkan kapan tanggal penerimaan material. Itu. Nah, bagaimana kita mengetahui tanggal penerimaan material? Kita mengetahuinya itu kita bisa lihat di sini, di mana material itu pekerjaan pembesian tulangan itu dimulai tanggal 16 dan berakhir tanggal 16. Maka kita sudah harus bisa memperkirakan kira-kira material itu harus datang ke lokasi itu H-min berapa. Karena itu kita kan sudah mempunyai estimasi berapa lama dia difabrikasi, berapa lama dia harus diinstal di lapangan. Nah, berarti kita sudah bisa memperkirakan untuk pekerjaan pembesian itu kita harus menerima materialnya baik kapan. Nah, itu mulai dari kita bisa melihat referensinya atau acuannya dari tanggal di mana dimulainya pekerjaan tersebut. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, ini bagaimana kok bisa semuanya sudah ada pilihannya di sini? Nah, ini saya agak step back ke belakang. Saya buat yang namanya master. Master itu apa saja, mulai dari material, peralatan, jenis pekerja, tipe pekerjaan. Nah, kita sudah menginventarisasi dulu di data master itu apa saja material-material yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Dan ini tidak harus di-build satu kali di awal. Ini bisa terus dilakukan secara progresif, pelan-pelan, ditambahkan terus-menerus dimanapun di sini dibutuhkan. Jadi setelah ini dimasukkan di sini, itemnya apa, mau dikasih informasi, deskripsinya apa, harga satuan, unitnya apa, nanti tinggal dipilih di sini. Itemnya apa saja untuk analisa. Baik. Ini material saya tutup. Lalu kita masuk lagi ke perencanaan selanjutnya adalah perencanaan peralatan. Peralatan ini, buka di Windows baru. Baik, peralatan ini kurang lebih sama sih seperti material, cuma perbedaannya di sini peralatan itu bisa sewa, bisa beli. Jadi nanti kita kategorikan di data master apakah peralatan itu beli atau sewa, lalu kita masukkan di sini sesuai. Kalau misalnya di sini cutting wheel-nya kita kontraktor misal tidak punya cutting wheel ya kita harus sewa, kita nanti harus masukkan lama sewa. Tapi karena ini milik sendiri kita tidak perlu menyewa. Kita pilih berapa kuantitinya, tanggal dimasukkan ke proyek tanggal berapa, keluarnya tanggal berapa. Kalau misalnya ini aplikasinya untuk alat berat, Pak. Misalnya alat berat itu kita sewa, kita harus tahu kapan dikeluarkan karena biasa rate-nya itu juga per hari, satuannya seperti demikian. Baik, setelah kita rencanakan peralatan, selanjutnya kita rencanakan yang namanya pekerja. Pekerja ini kita rencanakan, Pak. Jadi perencanaan pekerja itu ada 2 macam. Yang satu ini nanti fungsinya saya jelaskan sambil menyusul ke belakang karena ada 2 sudut pandang dalam nanti menganalisa pekerja gitu. Jadi yang pertama kita lakukan perencanaan di sini adalah berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Pembesian tulangan dibutuhkan 1 tukang, berapa pembantu tukang misalnya. Ini terserah kita mau mengisi berapa. Nah, ini nanti di laporan harian akan saya tunjukkan. Di sini nanti untuk mengukur parameter untuk menjustifikasi seberapa produktif sih pekerja kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nanti pada saat kita mengisi laporan harian itu akan ada memasukkan yang namanya progres, Pak.
Jadi pada saat kita memasukkan progres, itu bisa terjustifikasi apakah progres tersebut itu sudah sesuai dengan jumlah orang yang dideploy. Apabila jumlah orang yang dipekerjakan itu lebih sedikit, apakah benar progres yang didapatkan itu lebih sedikit atau sebaliknya. Nah, itu kita harus memasukkan perencanaannya di sini. Nah, namun ada sistem perencanaan yang selanjutnya yaitu mengenai opnam pekerjaan. Jadi setiap harinya itu jumlah pekerja yang berada di proyek itu berapa. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk nanti perbandingan untuk aktualisasinya. Jadi kayak semacam opnam mandornya. Nanti saya akan tunjukkan di analisa. Tapi ini kita memasukkan perencanaannya dalam satu hari itu kira-kira membutuhkan pekerjaannya berapa. Nah, kita tahunya dari mana? Nah, kita bisa memperkirakan. Misalnya nih, Pak, kita bekerja suatu gedung. Pertama yang kita lakukan adalah aktivitas pekerjaan galian. Nah, kita sudah bisa memperkirakan dari project manager atau managerial level itu, oh saya akan mendeploy berapa orang untuk aktivitas galian tersebut. Misalnya 30 orang atau 50 orang, ya tergantung skala proyeknya seberapa besar. Atau bisa juga cuma 10 orang. Nah, kita masukkan di sini. Itu. Nanti selanjutnya masuk ke tahap fondasi berapa orang. Nah, kita bisa nanti memasukkan ini dan mereplikasi selama jadwal pekerjaan misalnya galian tersebut misalnya 1 bulan ya, kita bisa replikasi selama 1 bulan itu orangnya di lapangan 10. Ini hanya perencanaan, Pak, bukan aktualisasi. Nanti aktualisasinya berapa orang di lapangan itu kita masukkan di laporan harian. Tapi ini kan untuk referensi kita, Pak. Bagaimana kita bisa tahu di lapangan itu nanti aktualnya itu ideal apa enggak jumlah pekerjanya apabila kita tidak berusaha untuk merencanakan di awal. Jadi ini sekedar estimasi kasar kita lakukan di sini. Baik. Lalu selanjutnya kita merencanakan safety-nya, Pak. Nah, safety. Ini bagi orang-orang safety seperti Pak Taufik itu, Mas Taufik itu, dia akan melakukan yang namanya job hazard analysis. Artinya pada saat proyek, bahkan sebelum proyek itu dimulai, kita sudah harus menganalisa dulu apa potensi bahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan pekerja di lapangan. Itu kita sudah analisa dulu sebagai acuan. Nanti pada saat pekerjaan tersebut sudah sampai di titik tersebut, kita harus memasang seluruh precaution atau safety administratif atau safety protokolnya lah istilahnya, safety SOP-nya gitu. Apakah kalau misalnya ini galian yang menganga, apakah dia harus nanti dikasih polis line atau harus hanya di briefing atau ini tergantung apa galiannya ini berapa dalam dan lain sebagainya. Ini cuma sekedar contoh aja, Pak. Cuma kita bisa lakukan perencanaan safety di sini. Itu kita masukkan kecelakaannya apa, lalu tas yang terasosiasi di sini di mana itu kita bisa masukkan. Baik. Oke. Selanjutnya kita lakukan, nah ini subkontraktor. Subkontraktor juga kita bisa lakukan di sini, di mana kita memasukkan siapa saja subkontraktor yang bekerja pada suatu proyek. Ini kita contohkan di sini 2, tapi bisa juga lebih, misalnya 10 atau 20 atau berapapun kita masukkan. Deskripsi pekerjaannya itu apa, ruang lingkupnya dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, PT apa, jumlahnya berapa, kita masukkan penawarannya seperti apa di sini, bisa lamsam, bisa unit price. Kita masukkan, nggak ada masalah, kita masukkan di sini. Nah, nanti ini fungsinya untuk apa? Nanti saya tunjukkan di laporan harian, itu nanti fungsinya untuk nanti sistem pengajuan. Jadi berapa progres yang sudah diselesaikan oleh subkontraktor yang nantinya akan digunakan untuk penagihan invoice kepada general kontraktor. Nanti akan sistem approval, di mana nanti general kontraktor itu akan melakukan yang namanya approval dari apa yang diajukan oleh subkontraktor mengenai progresnya. Dan nanti akan kita lihat di analisa itu juga akan ke-track gitu. Apakah langsung disetujui ataukah harus disuruh revisi tanggal berapa, direspon tanggal berapa, semuanya akan lengkap, Pak. Baik, ini akan saya tutup perencanaannya. Kurang lebih demikian. Berarti ini saya sudah menyelesaikan, Pak, mengenai perencanaan di sini. Pilar perencanaan. Selanjutnya saya akan masuk ke pilar laporan harian. Nah, laporan harian ini seperti gimana? Laporan harian ini,
Oh, sorry, masih belum. Saya akan menunjukkan rekapnya, Pak. Jadi tadi setelah direncanakan di sini akan keluar, Pak, rekapnya. Di mana di kolom sebelah kiri ini merupakan tas dari proyek tersebut. Ke kanan ini merupakan material apa saja yang dibutuhkan di proyek. Jadi ini masih bisa di-scroll terus ke kanan. Lah angka-angka yang di sini ini merupakan angka-angka volume yang terasosiasi dari setiap aktivitas ini yang menggunakan material tersebut. Terus ke bawah sehingga kita mendapatkan kumulasinya di sini dikali harga satuan. Di sebelah kanan ini kita mempunyai RAP, perkiraan rencana anggaran proyek untuk material. Lalu di sini kita juga punya tanggal penerimaan material, di mana material itu datangnya itu tanggal berapa saja, untuk apa, atau material yang harus datang direncanakan jumlahnya berapa, itu akan tercatat, Pak, di sini semuanya. Nah, ini rekap untuk material. Begitu pula juga dengan peralatan. Peralatan kurang lebih sama, Pak, konsepnya, di mana di sini aktivitasnya, ke kanan materialnya apa saja. Lalu ke bawah ini merupakan volumenya, juga ada lama sewanya. Lalu ke kanan dia total RAP untuk khusus peralatan. Dan yang terakhir adalah rekap untuk pekerja. Di sini aktivitasnya, lalu setiap tanggalnya di sini ada berapa orang yang dibutuhkan setiap harinya. Lalu untuk pekerjanya dibutuhkan berapa orang tukang atau pekerja untuk setiap harinya, sesuai dengan schedule yang kita sudah masukkan. Oke, ini saya tutup, Pak, rekapnya. Dengan demikian peralatan perencanaan sudah selesai, Pak. Sekarang saya mau masuk ke elemen laporan harian. Pilar laporan harian, kita masuk ke laporan harian, Pak, sini. Baik, kita bisa lihat di sini bahwa kita merencanakan proyek ini karena proyeknya sederhana, cuma 1 minggu, Pak. Kita bisa lihat dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Januari. Apabila dia sudah ada centangnya, artinya dia sudah mengisi laporan harian tersebut. Nah, kalau misalnya dia belum terisi, berarti dia nanti akan memberikan notifikasi kepada seluruh stakeholder lapangan itu bahwa laporan harian belum diisi. Ya berarti kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana hari itu performa pada hari itu. Oke, sekarang kita lihat seperti apa sih laporan harian itu. Nah, laporan harian itu sebetulnya semuanya sudah terangkai seperti ini, Pak. Jadi laporan harian itu akan, pertama yang kita lakukan adalah pencatatan mengenai progres proyek beserta jumlah pekerjanya. Lalu di sini jumlah pekerja, opnam harian, jenis pekerja, berapa jumlah orangnya, berapa jumlah shiftnya. Nah, kita tuliskan di sini. Lalu pemakaian material apa saja, penerimaan material apa saja, peralatan, lalu cuaca dan dokumentasi foto-foto. Baik, kita bahas satu persatu, Pak. Mulai dari progresnya. Nah, progres ini kita bisa memasukkan di sini apa saja pekerjaan yang akan dilakukan. Ini bisa terus ditambahkan ini. Jadi pilih aktivitasnya apa. Nah, sistem akan secara otomatis mengeluarkan item-item pekerjaan yang memang harus segera harus dimulai atau sedang dimulai sehingga harus dimasukkan progresnya. Jadi ini akan keluar secara otomatis. Dapat dari mana? Dia dapat dari perencanaan yang kita sudah lakukan, perencanaan yang kita sudah lakukan di awal tadi, di pilar pertama. Dia akan otomatis keluar di sini. Lalu dia akan melakukan yang namanya pencatatan capaian. Jadi capaiannya itu progresnya kita akan masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini bukan dalam rupa volume, Pak. Misalnya 5%, 10%, 20%, bukan. Tapi kita masukkan langsung volumenya. Artinya yang memasukkan itu nanti akan memasukkan dengan level yang lebih, akurasi yang lebih tinggi. Karena dengan dia memasukkan angka di sini, artinya dia sudah menghitung berapa kuantiti sebetulnya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya informasi yang dimasukkan ini tidak akurat? Nah, pada saat dia memasukkan di sini, kita mempunyai 4 parameter di samping sebelah kanan ini, di mana ini akan mengontrol apa yang dimasukkan di sini. Kita mempunyai target harian. Target harian ini artinya dari volume total yang harus diselesaikan dibagi berapa jumlah hari yang diselesaikan. Jadi rata-rata setiap hari dia harus menyelesaikan sekian. Nah, pada saat
seorang supervisor di lapangan akan memasukkan volume di sini, dia akan mengecek dulu, oh target harian saya sekian, saya ada di atas atau di bawah. Jadi ini bisa dijadikan acuan. Nah, 2 kolom di sini itu merupakan kumulatifnya, Pak. Apabila pekerjaan diselesaikan pekerjaan itu penyelesaiannya harus lebih dari 1 hari, misalnya 1 bulan atau 2 minggu atau pokoknya lebih dari 1 hari, dia akan menambahkan progresnya setiap harinya. Jadi dia akan terakumulasi. Untuk mencapai apa? Mencapai global, target global, yaitu yang kolom warna merah ini. Jadi globalnya ini merupakan tujuan akhir berapa volume yang harus diselesaikan per kontrak, sesuai kontrak. Baik. Nah, di sini kita mempunyai berapa tukang, berapa pembantu tukang yang harus dicatat. Nah, ini yang nanti untuk menjustifikasi performa kita di lapangan. Apakah performa kita di lapangan ini terjustifikasi menyelesaikannya berapa persen, maksudnya prestasinya berapa banyak versus berapa orang yang dikerjakan di lapangan. Oke. Lalu selanjutnya jumlah pekerja. Nah, ini opnam mandor yang kita bisa lakukan secara manual di sini. Jadi kebiasaan kita itu kalau di lapangan itu kita biasanya melakukan itu sistem borongan, Pak, di Indonesia ini kan. Jadi pekerja di lapangan itu apabila kejelekannya, Pak ya, apabila borongannya itu masuk, dia nggak ada masalah, Pak. Tapi begitu dia itu borongannya nggak masuk, dia pasti akan hitung jumlah orang hari. Nah, biasa siklusnya itu setiap opnam, setiap gajian, misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung dealnya dengan pekerja, kesepakatannya dengan pekerja. Nah, tapi kan kita nggak mempunyai record berapa absen pekerja tiap harinya. Oleh sebab itu kita fasilitasi di sini untuk menjadi salah satu elemen yang harus diisi di laporan harian untuk nge-track supaya apabila keadaan yang tadi saya ceritakan atau saya sebutkan itu terjadi, kita nggak harus bergantung dari informasi dari si mandor itu sendiri, tapi kita mempunyai internal laporan mengenai berapa orang yang dipergunakan untuk setiap harinya. Lalu pemakaian material, kita juga bisa mencatatkan material yang digunakan itu apa saja, untuk aktivitas apa saja, jumlahnya berapa. Lalu di sini ada acuan yang namanya penggunaan maksimal, di mana ini tadi kita sudah rencanakan di pilar pertama berapa budget atau RAP, quantity material yang harus kita penuhi. Kalau misalnya dia dipakai lebih banyak, artinya dia akan minus di sini. Tapi kalau dia masih dipakai lebih sedikit, ya dia masih bersisa, bisa digunakan sisa materialnya untuk kegiatan lain. Kurang lebih gambarannya seperti demikian. Lalu penerimaan material, apa saja yang kita terima di lapangan, lalu tasnya itu yang terasosiasi untuk pekerjaan apa, kita masukkan kuantitinya di sini. Lalu mobilisasi peralatan juga kita bisa pilih peralatan yang masuk. Kurang lebih ini konsepnya sama. Jadi apa saja peralatan yang masuk ke lapangan, apa saja peralatan yang harus dikeluarkan dari lapangan. Lalu selanjutnya adalah cuaca, kita bisa masukkan di sini juga. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan cuaca yang menjustifikasi mengapa kok pekerjaan itu telat misalnya. Dia harus bisa memasukkan cuacanya itu, laporannya apakah dia hujan atau gerimis berapa jam, kita bisa laporkan di sini. Dan yang terakhir adalah foto-foto pendukung untuk menjustifikasi seluruh informasi yang kita sudah masukkan di sini. Oke, semua. Oh iya, satu hal lagi, semua ini kalau ada pertanyaan ini, saya kembali lagi ke perencanaan tadi, pilar perencanaan. Gimana itu kalau misalnya saya mau memasukkan di platform progresi, kita bisa copy dan paste saja dari Excel. Jadi dari Excel kita langsung copy paste kan ke fitur perencanaan kita, itu bisa. Jadi nggak harus memasukkan satu-satu manual. Begitu pula juga dengan
kita bisa mengekstrak juga data dari progresi ini berupa Excel. Jadi kita bisa ekspor Excel. Nanti dalam rupa Excel. Oke. Nah, setelah itu kita juga laporan harian kendala. Nah, kendala ini kita masukkan laporan hariannya. Kendalanya ada dua, satunya lapangan, satunya safety. Nah, kendala lapangan ini maksudnya kita mengadministrasikan apa-apa saja kendala yang dapat menyebabkan potensi keterlambatan atau kendala di proyek tersebut. Misalnya ini ada kendalanya banjir, penyebabnya adalah hujan yang sangat lebat. Nah, solusinya kita harus membuat saluran air. Siapa yang membuat? Pak Dodo. Tanggal kejadiannya sekian dan harus ditindaklanjutin. Paling lambat tanggal 13 sudah harus ditindaklanjuti. Nah, ini masih belum ditindaklanjuti, belum terrecord tanggal selesainya kapan, statusnya masih open. Nah, statusnya itu nanti open atau close gitu. Nah, ini kita bisa lihat detailnya seperti ini, ada fotonya, gambarnya. Nanti kalau misalnya sudah ditindaklanjuti, sudah dibuat saluran airnya, sudah selesai, harus dilaporkan. Karena ini akan terus memberikan notifikasi di handphone kita apabila belum ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, berarti permasalahan tersebut berlarut-larut dan dapat mengakibatkan mengganggu pekerjaan yang lain. Nah, ini kita bisa terus tambahkan terus sampai banyak kendala. Selanjutnya safety, konsepnya sama, tapi ini yang berkaitan dengan safety sama harus ditindaklanjuti, ada tanggal deadline-nya, statusnya masih open di sini. Statusnya harus diganti menjadi close, karena apabila tidak akan memberikan notifikasi terus-menerus kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan. Baik, selanjutnya saya masuk ke subkontraktor. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dia ini statusnya pengajuan. Nanti subkontraktor akan memberikan pengajuan berapa persen yang sudah diselesaikan. Dia nanti statusnya apakah bisa langsung disetujui. Dia akan di-record di sini tanggal di submitnya tanggal berapa, tanggal disetujuinya tanggal berapa. Ini langsung disetujui, tapi bisa juga harus direvisi. Kalau direvisi nanti tanggal berapa, nanti disetujuinya tanggal berapa, statusnya harus dirubah di sini dari direvisi menjadi disetujui. Kurang lebih demikian. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan Pak pilar laporan harian. Sekarang kita menuju ke analisa. Nah, di analisa ini kita bisa lihat ini yang laporan harian saya tutup supaya nggak kebanyakan. Nah, kita bisa lihat di sini fitur analisa ini merupakan fitur core dari progresi itu sendiri, di mana di sini mesin akan melakukan pekerjaan repetitif itu menjadi otomasi karena seluruhnya sudah dilakukan penghitungan secara otomatis oleh sistem. Apa saja hasil dari analisa ini? Tentunya merupakan elemen-elemen yang tadi sudah kita masukkan. Nah, kita mau lihat dari yang awal yaitu identitas proyek, di mana di sini merupakan profil dari proyek itu sendiri, mulai schedule, jumlah pekerjaan, jenis pekerjaan, alamatnya dan klien siapa. Lalu kita di sini mempunyai akses juga berbeda-beda, mulai dari planner, supervisor di lapangan, project admin yang melaporkan bagaimana progres setiap harinya, lalu subkontraktornya siapa saja, dan stakeholder lainnya. Ini pihak-pihak lain yang bisa mengakses progresi di luar pelaksana lapangan. Contohnya apa? Seperti arsitek, konsultan, owner bisa. Nah, informasi yang ditampilkan dari setiap peran role yang berbeda ini akan berbeda juga, gitu. Kurang lebih demikian. Kita lihat contohnya, project admin ini siapa saja, lalu nomor teleponnya dia bisa dihubungi di WhatsApp dan email langsung ke WhatsApp web kita. Nah, ini progresnya proyek itu sendiri. Kita bisa lihat juga kurva S di sini, di mana di sini analisanya itu menggunakan earn value management, di mana dia membandingkan 3 kurva, yaitu kurva perencanaan, kurva pelaksanaan, dan kurva cost, di mana kita dapat mengetrack bagaimana status proyek setiap harinya melalui indikator-indikator di sini. Nah, seperti apa detailnya kita bisa lihat rasionya di sini, di mana core-nya itu sebetulnya kesimpulan mengenai status proyek dilihat dari 2 kolom di samping ini, di mana formulanya semuanya sudah saya lampirkan di sini.
kita membandingkan tiga hal ini, BCWS, BCWP, dan ACWP, untuk menghasilkan kesimpulan mengenai dua parameter, yaitu schedule dan cost. S ini schedule varian, C ini cost varian. Nah, kita bantu status dari proyek ini yang akan ke-track setiap harinya dengan color coding. Yang artinya kalau misalnya dia minus, dia warnanya merah. Kalau warnanya hijau, berarti dia plus. Nah, kalau misalnya minus artinya jelek, schedule-nya terlambat. Kalau dia hijau plus, dia bagus, lebih cepat. Begitu pula dengan cost. Kalau misalnya dia warnanya merah, berarti cost-nya lebih banyak daripada yang direncanakan. Dan warna hijau sebaliknya. Berarti dia ada save. Gitu. Baik, ini statusnya. Oh sorry, saya lihat lagi. Dan ini ada forecast-nya juga kita lampirkan. Saya nggak menjelaskan detail mengenai parameter ini karena semua variabelnya ada di sini. Nah, ini manajer proyek akan membutuhkan informasi ini untuk mengetahui apabila performanya dipertahankan seperti ini, maka proyek itu akan terlambat atau lebih cepat. Begitu pula juga dengan elemen parameter cost-nya, apakah dia akan selesai sesuai dengan budget yang kita anggarkan apa tidak. Lalu selanjutnya kita juga punya fitur opnam di sini, di mana akan memberikan progres setiap harinya, progres terkini atau terakhir dari setiap aktivitasnya terakumulasi sudah berapa persen yang nanti akan kita gunakan informasi ini untuk penagihan ke owner. Oke. Selanjutnya fitur analisa pekerja, kita bisa membandingkan dari hari ke hari juga. Pekerja itu yang direncanakan berapa, yang didatangkan di lapangan berapa. Nah, ini guna tadi kita rencanakan pekerja. Nah, apabila dia lebih sedikit, itu berpotensi pekerjaan tidak selesai. Kalau misalnya lebih banyak, juga ada over budget. Jadi kita harus menentukan kesetimbangan dari yang kita rencanakan versus yang kita aktualnya seperti apa di lapangan. Oleh sebab itu kita perlu monitoring control tool seperti ini. Lalu jenis pekerja juga kita dari hasil opnam setiap harinya kita mempunyai tanggal kapan pekerja itu pekerjanya jenis apa saja setiap harinya, jumlah orangnya berapa shift, kita dokumentasikan di sini. Nah, kita bantu dengan sistem filter di sini, filter jenis pekerjanya mengenai analisa yang khusus. Begitu pula dengan periode, kita juga bisa memfilter misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bisa analisa pekerjanya menghabiskan berapa man hour. Nah, ini pekerjaan subkontraktor, tadi saya sudah sedikit jelaskan mengenai pekerjaan subkontraktor, di mana dia melaporkan pengajuan, apakah dia langsung disetujui, apa harus direvisi. Nah, ini ada yang harus direvisi, progresnya berapa, direvisi, tanggal berapa, harus disetujui, harus mendapatkan. Jadi dari sini kita sistemnya dibuat setransparan mungkin, jangan sampai terjadi saling menyalahkan antara general kontraktor dan subkontraktor akibat mungkin ada yang belum direspon. Baik, sebentar, ini saya harus kembali dulu, mohon maaf. Lalu selanjutnya adalah analisa material. Di sini ada dua analisa, yaitu penerimaan dan pemakaian material. Kita bisa melihat bahwa material yang sudah diterima itu kita perbandingkan tanggal penerimaannya. Di sini ada statusnya, apabila dia merah berarti artinya material tersebut diterima di proyek 7 hari lebih lambat daripada yang direncanakan. Sedangkan kalau misalnya hijau, ini ada indikasi baik, artinya yang direncanakan, tanggal yang direncanakan versus dia didatangkan, dia lebih cepat. Gitu. Nah, kita bisa lihat, kita juga ada fitur filternya di sini, di mana kita bisa melihat
materialnya per material kita bisa filter, atau per periode tanggal juga kita bisa filter. Lalu di bawah di sini ada summary-nya juga, berapa cost yang sudah total akumulasi yang sudah datang di lapangan. Kita juga punya fitur untuk menunjukkan kesimpulan secara global, di mana apa namanya, di sini seluruh material yang digunakan yang sudah ada di proyek, kapan jumlah yang direncanakan kuantitinya berapa, lalu yang diterima berapa, dia akan memberikan color coding di sini yang sudah diterima. Lalu selanjutnya adalah pemakaian material. Ini konsepnya kurang lebih sama seperti penerimaan material, di mana materialnya itu apa saja, yang dipakai itu jumlahnya berapa, penggunaan maksimalnya berapa, dia akan terus mengurangi. Ini tadi saya sudah sedikit jelaskan di laporan harian, dan dia digunakan untuk aktivitas apa, dia akan terus terakumulasi. Nah, kita mempunyai kesimpulan juga di sini, summary-nya, material secara global sudah dipakai berapa, maksimalnya berapa, apakah di sini plus atau minus. Nah, ini nanti akan menentukan kita pemakaiannya materialnya over apa tidak. Kita juga ada menu filternya di sini berdasarkan jenis materialnya atau periodenya. Baik, peralatan saya nggak menjelaskan ulang karena kurang lebih sama seperti material. Selanjutnya adalah actual cost. Kita bisa melihat mutasi keuangan proyek, di mana kita bisa lihat apa saja pengeluaran dari proyek. Dia kan bentuknya seperti mutasi di buku tabungan kita ya. Lalu apabila ada pembayaran dari owner, dia akan kembali plus, lalu dia akan terus mengurangi apabila dia ada pengeluaran terus, lalu sampai dia terakhirnya itu kita catatkan di sini ada menunjukkan saldo akhir, apakah dia plus atau minus. Kalau misalnya dia plus, berarti dia masih ada apa namanya, cash flow kita baik. Kalau misalnya minus, berarti dia sudah menggunakan modal kita. Nah, di sini kita juga bisa berikan periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kurang lebih demikian. Lalu kendala, fitur kendala ini saya nggak mengulangin lagi karena kurang lebih sama. Kita mempunyai rekap berapa yang masih open, berapa yang masih close. Terus safety juga, apakah statusnya ini masih ada yang open, belum selesai, belum ditindaklanjuti, dia masih akan mengeluarkan status demikian. Dan terakhir adalah cuaca, di mana kita bisa lihat bagaimana cuaca dalam 1 bulan itu kesimpulannya seperti apa, berapa hari hujan. Misalnya kita bisa lihat detailnya di sini, tanggal 18 terjadi hujan, jam berapa saja, itu bisa terrecord di sini. Lalu yang terakhir adalah, lalu selanjutnya kita masuk ke analisa. Sudah selesai Pak, kalau dengan demikian. Lalu kita mulai berpindah ke pilar diskusi Pak. Nah, pilar diskusi ini seperti apa? Ini untuk pengambilan keputusan Pak. Jadi seluruh deviasi yang ada di analisa itu akan diberikan yang namanya notifikasi Pak, ke proyek, yaitu mulai dari laporan harian. Kalau misalnya belum ngisi laporan harian, dia akan memberikan reminder. Lalu pekerjaan, apabila dia tasnya terlambat, dia akan mengingatkan. Kalau misalnya materialnya belum datang, dia akan mengingatkan. Material stoknya menipis, dia akan mengingatkan. Peralatan belum didatangkan atau belum dikeluarkan, dia akan memberikan notifikasi. Ini akan keluar semuanya di mobile phone kita juga. Pekerja, nah ini tidak ada data, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia kerjanya terlampau rendah atau dia terlampau banyak, dia juga akan memberikan notifikasi. Lalu kendala dia juga akan memberikan notifikasi.
dan ada diskusi. Nah, diskusi ini nanti saya akan masuk ke penjelasan di sini. Nah, ini yang tadi untuk pengambilan keputusan. Sama, kita menggunakan sistem open atau close, kita menggunakan sistem ticketing di sini, di mana ini pembicaraan diskusi yang secara kontekstual, lalu tanggal dibuatnya kapan, mengenai aktivitasnya apa saja, kita bisa lihat ini statusnya masih open ya, belum selesai ini berarti permasalahannya. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana track dari pembicaraan masing-masing stakeholder. Ini misalnya dari Pak Okta, lalu Pak Rizal, lalu dia bisa melampirkan fotonya, sesuatu yang terkait, lalu setelah dia bisa menyelesaikan, lalu dia akan berubah statusnya menjadi close. Kurang lebih demikian. Baik, selanjutnya kurang lebih demikian, Pak. Secara overall progresi itu berfungsi seperti gimana? Itu kurang lebih saya sudah cover semuanya. Nah, ini supaya tidak terlalu data terus, saya akan menunjukkan kurang lebih video, Pak, rangkuman singkatnya mengenai progresi, Pak. Baik. Nah, ini satu informasi yang mungkin juga saya sampaikan teman-teman Wika Gedung, di mana kita sebetulnya ingin menginformasikan bahwa kita ada pelatihan gratis dan juga ada program pemakaian satu proyek gratis. Artinya bisa dicoba untuk satu proyek, tidak ada batasan durasi. Mau proyeknya 1 tahun, 2 tahun, atau 6 bulan, 3 bulan, semua bisa digunakan, asal dia masih satu proyek, gratis, Pak, dan dia unlimited user juga, jadi usernya sebanyak-banyaknya, monggo bisa dipergunakan, dan juga ada fasilitas asistensi dari kita juga, tim kita akan memfollow up ke Bapak Ibu apabila terjadi kesulitan. Nah, ngomong-ngomong mengenai kesulitan penggunaan, Pak, di sini semua sudah lengkap mengenai pilar-pilar yang tadi saya sudah sebutkan, perencanaan, lalu laporan harian, analisa. Di sini sudah ada video-video yang nanti bisa juga membantu untuk menunjukkan penggunaan step by step-nya. Bisa klik di sini untuk penggunaan step by step atau secara garis besar. Nah, ini bisa diputar ulang-ulang, Pak, apabila terjadi kemacetan atau
Dan di luar itu juga nanti tim kita juga akan membantu memfollow up, Pak. Bisa nanti klik di fitur WhatsApp di sini, nanti bisa WA kita juga, Pak, untuk asistensi. Baik, kurang lebih dari saya demikian, Pak. Mungkin yang bisa saya sharingkan, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan saya bisa jawab, Pak. Ya, terima kasih Pak Rian atas pemaparannya ya. Jadi cukup detail, mulai dari perencanaan sampai ke fitur diskusinya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya ajukan. Kalau dilihat dari hasil presentnya tadi, untuk proses bisnis yang di cover itu berarti udah mencakup semua ya Pak? Berarti dia tadi produksi ada gitu ya? Accounting, inventory, piutang. Kalau tadi kan produksi ada di perencanaan itu ya Pak? Iya. Jadi coverage-nya itu sebetulnya semuanya gini, Bu. Jadi saya ini menyediakan progresi yang ada sekarang yang tadi saya paparkan itu merupakan ruang lingkup yang kita sudah sediakan per hari ini. Tapi di sisi yang di saat bersamaan, di waktu bersamaan, kita sedang menyediakan fitur-fitur lain yang akan ditambahkan ke dalam fitur progresi yang hari ini. Banyak sekali yang sedang kita yang kita sedang kerjakan dan masih belum selesai, Bu. Jadi bisa jadi progresi 3 bulan dari sekarang itu sudah berbeda dengan progresi. Maksudnya bukan mengubah konsep, tapi menambahkan fitur-fitur, Pak. Kalau yang udah ada dan yang akan ada itu apa aja, Pak? Yang sudah ada seperti yang tadi saya sampaikan. Yang akan ada itu nanti masih ada fitur dokumen kontrol untuk lalu lintas dokumen antara dari subkontraktor ke general kontraktor ke arsitek ke owner dan sebaliknya, itu kita track fiturnya. Lalu yang besar itu, yang lainnya itu utilitas untuk mempermudah penggunaan progresi. Gitu. Secara garis besar fitur progresi sekarang sudah mengcover dan nanti selanjutnya adalah penyempurnaan dari fitur-fitur ini. Gitu. Tapi yang fitur benar-benar yang baru di luar ini itu nanti dokumen kontrol. Untuk Gitu. yang accounting atau piutangnya gitu tadi Pak, udah ada ya? Sementara kita akomodasi dengan yang tadi saya tunjukkan di analisa. Betul. Oh, baru yang itu aja. Ya, nanti setelah ini akan keluar rekap total untuk keseluruhan proyek. Jadi misalnya proyeknya ada 5 gitu. Nanti kita akan mempunyai dashboard atau overall kesimpulan mengenai proyek per proyek. Nah, kita sebetulnya dapat masukan seperti demikian itu juga karena melakukan sosialisasi seperti demikian. Apabila ada fitur-fitur atau item-item yang perlu ditambahkan, monggo bisa disampaikan ke kita juga, kita rundingkan dan apabila memungkinkan kita juga akan akomodasi. Demikian yang kita sudah lakukan di kesempatan sebelumnya. Jadi progresi hari ini pun juga bukan progresi 6 bulan yang lalu karena progresi terus berevolusi dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi yang jelas kita akan terus mempelajari dan mengetahui mengakomodasi apapun yang menjadi kebutuhan, bukan apapun ya, maksudnya yang sesuai selaras dengan apa yang menjadi agar progresi menjadi lengkap lah ke depannya gitu. Kurang lebih demikian. Memenuhi kebutuhan dari user. Berarti untuk yang probis yang accounting sama inventory-nya ada tapi belum dengan piutangnya ada tapi belum detail gitu ya, Pak. Piutang itu maksudnya gimana, Bu? Ini yang ada sekarang seperti gini, Bu, mutasi. Ini untuk accounting. Coba Pak boleh ke atas lagi Pak, di scroll. Actual cost, oke. Ke bawah Pak. Itu ada lagi nggak? Ya, sorry.
Kalau progresi ini Pak, tadi kan ada proses monitoring untuk produksi sama inventorinya ya? Ya, material maksudnya. Oh iya, material inventory. Nah, Terus itu udah bisa integrasi dengan software BIM belum Pak? gini Bu, jadi ini saya juga sedikit memberikan klarifikasi mengenai BIM. BIM itu yang di BIM itu adalah Building Informational Modeling. Nama modeling itu artinya 3 dimensi. Jadi fitur 3 dimensinya itu yang biasa sekarang digunakan oleh orang-orang itu dengan fungsi yang berbeda, yaitu untuk mengkoordinasikan keseluruhan trade dan sub-trade, general kontraktor, skop pekerjaan general kontraktor dan subkontraktor, agar dia tidak terjadi yang namanya clash, agar tidak terjadi namanya konflik antara satu kontraktor dengan kontraktor lainnya pada saat penempatan di penginstalan material di lapangan. Gitu. Jadi itu merupakan ruang lingkup yang berbeda dengan apa yang kita lakukan di sini. Karena BIM tidak berbicara mengenai berapa sisa material yang digunakan. Rasanya belum sampai level ke situ. Jadi BIM itu yang sekarang teraplikasikan di Indonesia itu masih dalam tahap untuk koordinasi konflik. Mungkin bisa juga aplikasinya untuk pembuatan shop drawing, lalu untuk fabrikasi besi dan baja dengan menggunakan software-software tertentu. Nah, ruang lingkup yang kita pilih di progresi itu tidak sama dengan apa yang dilakukan BIM. Gitu. Jadi kita tidak, maksudnya kalau misalnya pun program BIM itu mencakup apa yang kita buat di progresi, berarti BIM itu menjadi suatu super software. Sebetulnya BIM itu kan filosofi, Bu, bukan, maksudnya konsep, bukan suatu software sebetulnya. BIM itu adalah Building Informational Modeling, di mana kita melakukan perencanaan dan perencanaan sematang mungkin melalui objek 3 dimensi. Nah, sedangkan di progresi ini kan pure murni manajemen konstruksi, tidak menampakkan yang namanya model-model 3D dan visualisasi perencanaan pekerjaan, tapi dia melakukan manajemen konstruksi itu sendiri gitu. Jadi ruang lingkupnya berbeda, Bu. Saya belum pernah lihat di manapun juga yang bisa terintegrasi sampai nge-track berapa sisa materialnya, berapa, kapan dia harus didatangkan, itu saya belum pernah lihat. Yang saya sudah lihat, mungkin BIM itu sampai di bill of quantity, artinya nanti pada saat membuat shop drawing itu, quantity dari setiap komponen itu terhitung kuantitinya berapa. Nah, sampai situ aja, Bu, mungkin levelnya. Nah, saya belum, jadi ruang lingkupnya berbeda, Bu. Jawabannya apakah bisa diintegrasikan? Belum bisa, Bu. Dan saya nggak tahu bagaimana supaya bisa. Ya. Pak, boleh lihat ini lagi nggak Pak, tadi tampilan yang untuk monitoring pelaksanaan KISE, SHE, dan monitoring inventory-nya Pak? Ini maksudnya? Kalau yang tadi di laporan harian itu ada monitoringnya Pak? Laporan harian itu merupakan aktivitas monitoring. Iya, boleh dilihat lagi Pak fiturnya. Oh, baik. Kalau ini kan dianalisa. Sorry kok perencanaan sih. Oh ini. Nah, ini laporan harian, monitoring. Kalau yang monitoring KISE-nya di sebelah mana Pak? KISE itu apa ya, Bu ya? Mohon maaf. Quality control Pak. Kualitas pekerjaan. Iya, untuk kualitas pekerjaannya. Jadi gini, kualitas pekerjaan itu nanti kita akan memasukkan di dalam
laporan harian ini salah satu yang kita masih tambahkan ya Bu ya di laporan harian, yaitu construction method, yaitu nanti bagaimana metode pelaksanaan itu seperti apa. Nah, itu kita masih belum masukkan di sini. Tapi kalau Ibu berbicara mengenai pengontrolan kualitas, kualitas itu kita sementara ini kontrol dengan fitur diskusi dan kendala, laporan harian kendala dan diskusi. Itu artinya apabila ada kendala di lapangan, kita segera menindaklanjuti kendala tersebut dan kita track. Tapi kalau misalnya quality control yang dimaksud adalah bagaimana hasil dari pengujian beton, lalu maksudnya untuk checklistnya Pak? Checklist dari pekerjaannya mana aja yang udah dikerjakan. itu sedang kita buat Bu, itu nanti masuk fitur checklist. Kalau ada, yang Pak? dibuat itu nanti pada saat BAST 2 dari suatu proyek, checklist itu kan nanti ada mana-mana saja pekerjaan yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan dan sedang dikerjakan. Itu masih kita build, tapi masuk checklist kita. Itu sudah diminta sebelumnya. Jadi kita sekarang lagi buat. Sekarang masih belum ada dan kita sedang buat. Tapi kalau per harinya apakah sudah dibuat atau belum itu nanti masuk melalui progres ini. Nanti kita bisa lihat progresnya melalui fitur analisa yang tadi saya sebutkan, progresnya apakah kuantitinya sudah sesuai dengan yang direncanakan apa belum gitu. Berarti untuk SHE juga belum ada ya, karena tadi QC kan belum ada juga. SHE itu apa, Bu? Sama Pak, kayak QC. Dia tapi lebih ke hasilnya berupa scoringnya gitu. Untuk misalnya poin-poin apa ya kalau saya itu. Jadi gini Pak, itu kan ada apa? Ini aku tambahin ya Nas ya. Iya boleh Mas. Jadi di kita kan ada safety Pak ya, ada safety, setiap hari kan safety, terus ada penilaian secara quality sama safety. Mungkin maksudnya Mbak Inas itu adalah ada nggak integrasi dari si safety yang sudah dibuat tadi itu menjadi laporan ke sini terhadap nilai-nilai ini Pak, biaya. Karena gini, karena di kami itu safety juga ada cost-nya Pak. Jadi bukan cuma pekerjaan aja. Jadi misalkan itu dia jadi kayak ada reward and punishment-nya juga. Misalkan kalau hari ini ada pelanggaran misalkan Pak ya, itu misalkan dia si sukunya dikenakan denda. Nah itu juga pengaruh ke reward and punishment juga kan ya. Terus misalkan dalam hari ini harusnya dia secara safety misalkan dia targetnya di area A gitu. Sementara dia area A sama B udah close. Nah itu berarti dia dapat reward juga. Jadi gitu sih Pak. Jadi maksudnya mungkin ke arah safety sama versus si cost-nya mungkin maksudnya Mbak Ines. Benar. Jadi kalau sampai KPI dan lain sebagai scoringnya itu pasti belum ada Pak, karena KPI dan scoring itu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu pasti akan berbeda-beda, posisinya berbeda-beda. Tapi yang kita lakukan di sini mengenai safety adalah kita track di sini. Apakah dia apabila ada kejadian safety yang dapat mempengaruhi keselamatan pekerja di lapangan itu sudah diselesaikan dari deadline yang diharuskan atau tidak. Ini statusnya masih open. Kalau open berarti artinya dia masih belum diselesaikan. Nah, bagaimana menurut policy perusahaan tertentu bisa menilai bahwa dia sudah telat berapa lama nih? Misalnya, telat berapa lama? Itu penilaiannya seperti apa? Itu tentunya belum ada di tempat kita. Tapi kalau misalnya untuk mengetrack apakah safety itu dimonitor setiap harinya, itu ada Pak di sini. Nah, nanti mohon klarifikasinya apa yang belum ada yang kita bisa coba untuk tambahkan. Maksudnya lebih konkretnya seperti gimana? Nah, kalau misalnya masalah actual cost, safety ada biayanya, itu nanti akan terakomodasi di sini, Pak. Nah, di sini actual cost. Kita akan memasukkan actual cost di sini, pengeluarannya apa saja, termasuk safety-nya juga bisa dimasukkan di sini. Ini kan pengeluaran proyek, bisa dimasukkan Pak di sini. Begitu pula juga dengan penerimaan pembayaran dari owner, kita bisa kreditkan di sini. Kurang lebih demikian Pak. Ya oke Pak, saya mau tanya ini Pak, masalah ini kan dia aplikasinya based on cloud Pak ya? Betul. Cloud. Nah ini Bapak kan kantornya di Surabaya ya Pak?
Betul. Oke, yang saya mau tanya itu adalah Bapak nyimpen server cloud-nya di mana, Pak? Terus mekanismenya itu penyimpanannya seperti apa sama backup? Karena kalau Koto dia kan virtual ya, Pak. Kita nggak bisa, maksudnya bisa, cuman maksudnya datanya kan tersimpannya kan di tempat, bukan di kami nih. Secara kami tuh sebenarnya konsepnya masalah ini sih, Pak. Karena kan ini kan juga pasti ada data-data yang mungkin agak sedikit confident, belum boleh dipublish keluar gitu, Pak. Karena kan ada harga gitu kan, ada material, ada schedule. Nah, itu seperti apa, Pak ya? Baik. Kalau pertanyaannya servernya di mana? Tentunya di kita, Pak, karena kita yang menyediakan aplikasi ini dan tentunya data itu akan terstore di dalam sistem kami. Nah, namun kalau misalnya terkait dengan confidentiality ya, Pak, ya, apa terkait tentunya nanti kita berkontrak, Pak, antara Progresi dan apa namanya Wika Gedung atau perusahaan, di mana memang kita kesepakatannya tidak akan pernah mereveal informasi tersebut orang lain, Pak. Pastinya seperti demikian. Nah, cuma begitu pula juga dengan jenis-jenis akses yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi dari rupiah-rupiah, misalnya angka-angka yang sensitif itu, yang ditampilkan ke peran yang berbeda, misalnya ke owner atau ke pekerja di lapangan, itu kan terbatas, Pak. Semuanya itu hanya mereka aksesnya berbeda-beda. Yang bisa melihat semuanya siapa? Ya si project manager, karena project manager pasti tahu harga, pasti tahu seluruh informasi. Jadi seluruh informasi 100%-nya itu berada di project manager dan managerial level, mungkin dari direksi, itu pasti akan mempunyai seluruh informasi total. Tapi kalau pekerja di lapangan, dia tidak mempunyai informasi total, dia cuma melihatnya cuma progres saja. Dia cuma memasukkan quantity material saja. Owner pun juga begitu, nggak mengerti mengenai berapa aktual cost-nya, berapa itu semua dihilangkan. Owner ya tahunya cuma progres saja. Itu penyekatan-penyekatan yang kita lakukan berdasarkan perannya. Nah, namun kalau misalnya dari antara perusahaan ke perusahaan, yaitu tadi Pak, dengan metode kontraktual dan di tempat kita kan storingnya di server kita, Pak. Itu kita secara kontraktual dan dengan konsekuensinya kita akan menjamin bahwa hal tersebut tidak apa namanya menjadi apa namanya akses masing-masing, Pak. Itu. Nanti kalau misalnya dibutuhkan harus perlu Zoom dan lain sebagainya, baru kita bantu secara apa namanya kalau ada kesulitan ya, Pak ya. Mau nggak mau kan tetap harus ditunjukkan ya, tapi kita nggak mengakses sistem tersebut, tapi dari Bapak nanti menunjukkan di mana kesulitannya, kita bisa guide dari entah melalui chat live chat atau apa namanya Zoom, itu bisa juga, Pak. Kurang lebih demikian, Pak. Mungkin ada yang Sorry, Mas Rian, ini saya Vian, baru gabung. Siap. Nah ini mungkin terlepas tadi masalah server ya, gitu kan. Mungkin kalau saya ada pengalaman beberapa proyek kami ini, ada contohnya yang di Jagoi Babang, itu lokasinya agak di pedalaman gitu. Ya. Nah ini bagaimana ini, memungkinkan nggak untuk sinkronisasi data, jadi mekanismenya hybrid, offline online? Sementara masih belum bisa, Pak. Sementara ini masih online. Saya karena kita ini platformnya digital ya, mau tidak mau sih sekarang masih bergantung sama internet, Pak. Justru malah sekarang itu kita juga bingung bekerja tanpa internet itu menjadi sulit, Pak. Nggak bisa, Pak. Nah, cuma kalau yang hybrid sementara ini masih belum, Pak. Jadi nanti mungkin saya bisa diskusikan dengan tim gitu. Berarti kalau misalnya nanti selama proses input itu dia offline dulu, nah misalnya sebulan sekali baru sinkronis ke pusat, itu belum bisa kayak gitu ya? Belum. Sementara ini masih belum. Oke, sama ini mungkin bisa tolong di info lagi nggak apa terkait garis besar sistemnya, itu modul besarnya itu apa aja tuh yang di cover? Ini, Pak. Pilar besarnya itu adalah kita melakukan perencanaan proyek,
yaitu perencanaan schedule, perencanaan budget, perencanaan material, peralatan, pekerja, subkontraktor, safety, semuanya kita rencanakan secara detail. Lalu nanti ada rekapnya. Jadi ini nanti akan mengeluarkan RAP, Pak. RAP itu rencana anggaran proyek terpecah untuk material, peralatan, pekerja sendiri-sendiri. Lalu kita melakukan yang namanya laporan harian atau monitoring system. Monitoring system itu kita laporkan bagaimana progres hari ini, jumlah pekerjanya berapa, berapa material yang sudah digunakan, yang datang material di lapangan apa saja, begitu pula dengan peralatan, bekerja berapa orang, berapa shift, jenis pekerjanya berapa, itu kita masukkan. Apakah ada hujan apa tidak kita laporkan, lalu dokumentasi visual, foto-foto yang menunjang untuk yang kita laporkan. Begitu pula juga dengan kendala, Pak. Apabila ada kendala-kendala yang ada di lapangan, itu kita catatkan, lalu kita track dengan sistem open atau close. Apabila dia open, berarti masih belum ditindaklanjuti. Misalnya actionnya apa, oleh siapa, itu nanti akan di-track. Dan akan memberikan notifikasi ke handphone kita apabila belum ditindaklanjuti. Nah, itu laporan harian untuk kendala lapangan dan safety. Lalu kita keluarkan yang namanya analisa, Pak. Analisa ini core-nya, Pak. Core-nya analisa itu mungkin saya tunjukkan secara sekilas demikian, Pak. Di mana dia akan memberikan analisa pada proyek itu, bentar Pak, ini saya tutup supaya nggak ganggu. Nah, dia memberikan analisa pada proyek, apakah proyek itu tepat waktu, terlambat apa tidak, dengan menggunakan analisa earned value management ini. Lalu kita mengetahui progresnya proyek, lalu pekerjanya, jumlahnya, kita monitor juga setiap hari antara yang kita rencanakan sama aktualnya untuk mengetahui apakah pekerja kita itu under atau over. Karena mempunyai resiko masing-masing. Kalau under pekerjaan tidak selesai, over ada terjadi over budget. Lalu kita punya sistem opnam di sini, berapa orang, berapa shift, jumlah rupiahnya berapa, bisa difilter berdasarkan periode tertentu maupun jenis pekerjanya, analisa terpisah. Lalu pekerjaan subkontraktor kita juga monitor, mulai dari pengajuan dari subkontraktor ke general kontraktor itu berapa persen yang kita general kontraktor setujui. Lalu analisanya mengenai material, berapa material yang sudah diterima, tanggal apakah dia telat apa tidak. Lalu pemakaian material, apa saja material yang sudah digunakan, untuk apa, penggunaan budget maksimalnya berapa, sisanya berapa, dia akan keluar di sini analisanya. Lalu peralatan juga sama seperti material. Lalu aktual cost, Pak. Aktual cost ini seperti mutasi, debit kredit dari proyek, berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya, bisa difilter juga pengeluarannya apa saja, apakah terakhir itu masih plus atau minus di sini. Itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan modal tambahan apa tidak. Lalu selanjutnya adalah kendala, ini tadi yang saya sampaikan, di track statusnya open atau close, baik kategori kendala lapangan maupun kendala safety, lalu cuaca. Nah, nanti hal ini semuanya akan masuk ke fitur diskusi, Pak, di mana kita perlu namanya mengambil keputusan. Nah, dari analisa yang, ini kan analisa kalau misalnya kita sekarang kan melakukannya secara manual, Pak. Banyak Excel spreadsheet, kita harus mengkategorikan, mengumpulkan data itu dari banyak orang untuk menjadi satu, sedangkan ini datanya live, jadi semuanya langsung berada di dalam platform yang sama, sehingga analisa itu akan mengurangi proses pengambilan data dan penghitungan yang repetitif itu menjadi satu kali aja, karena setiap hari pasti akan terupdate data ini. Lalu setiap status yang mengalami deviasi, dia akan memberikan yang namanya notifikasi, Pak, di sini. Nah, notifikasi apabila laporan harian belum dimasukkan, dia akan memberikan notifikasi. Lalu tasnya terlambat, dia memberi notifikasi. Materialnya, stoknya menipis, dia memberikan notifikasi.
Material belum datang, dia memberikan notifikasi. Begitu pula dengan peralatan. Pekerja juga, dia under atau over, dia memberikan notifikasi. Nanti keluar di handphonenya kita juga, Pak. Lalu ada kendala di lapangan, dia memberikan notifikasi. Ada percakapan atau diskusi antara satu pihak dengan pihak lain, dia memberikan notifikasi. Jadi secara garis besar, progresi itu seperti demikian, Pak. Jadi 4 hal ini. Nah, tadi misalnya ini untuk tadi kan ada inventory ya untuk pencatatan material, terus ada juga untuk tadi pencatatan subkon ya. ya, Nah itu dari semua itu sudah muaranya udah ke accounting atau belum? accounting-nya sementara yang kita akomodasi, sorry Pak. Accounting yang kita akomodasi sampai ini tadi, Pak. Kita sekarang lagi membuat fitur dashboard sih, Pak. Nah, sementara masih ini aja, Pak. Sesimpel ini, Pak. Debit kredit ini, Pak. Jadi kita memasukkan aktual cost-nya kita berapa, yang kita sudah terima berapa. Ini untuk lebih ke arah cash flow sih. Jadi fitur progresi itu lebih Pak, manajemen konstruksi, Pak. Gitu. Kalau untuk berarti belum sampai pencatatan accounting ya, ini berarti kayak laporan biaya aja ya. Biaya dan masukan, betul. Nanti accounting masuk di fitur dashboard sedang kita bangun, Pak. Masih belum selesai. Ini berarti cash in cash flow ya. Cash in cash out ya di sini ya. Yes, betul. Kalau misalnya ini apa namanya, berarti laporannya yang kaitannya ke keuangan cuma ini aja ya? Betul. Kayak kalau misalnya ini kan nanti tadi ada kaitan ke owner ya. Nah kalau ada kaitannya ke owner itu piutangnya gimana tuh? Kecatat di sini nggak? Jadi misalnya Tercatat, ada. Jadi tadi saya sempat tunjukkan di sini. Jadi di sini ada pengeluaran dan pemasukan dari owner juga di sini. Nah, ini kalau apa udah overdue atau berapa, kayak misalnya umur piutangnya udah berapa lama, itu bisa dilihat di mana? Belum, Mbak, tapi itu nanti kita sedang pikirkan untuk diakomodasi. Jadi gini, Pak, apa namanya di progresi itu programnya live. Artinya progresi hari ini sama progresi 6 bulan dari sekarang itu ada penyempurnaan dan fitur-fitur yang ditambahkan. Jadi apa namanya, kita terus bangun gitu. Ini bukan final product, yaitu kelebihannya karena kita ini online, Pak. Jadi terus akan terupdate terus akan terupdate. Tapi memang kita di satu sisi juga apa namanya membatasi ruang lingkup kita, karena tadi sempat ditanyakan sama Ibu Inas apakah sudah terintegrasi dengan BIM dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk menjelaskan bagaimana filosofi BIM itu berbeda ruang lingkupnya dengan apa yang saya sediakan di sini, karena BIM itu lebih ke 3 dimensional, koordinasi supaya tidak terjadi konflik antara satu apa namanya objek dengan objek lainnya, subkontraktor satu dengan subkontraktor lainnya. Mungkin juga yang teraplikasikan di Indonesia ini mungkin sudah sampai pada tahap sampai fabrikasi, mungkin ya fabrikasi baja menggunakan software-software tertentu dan penghasilan shop drawing yang lebih rinci. Tapi tentunya progresi ini seperti yang tadi saya secara garis besar sudah sampaikan ke Bapak bahwa merupakan ruang lingkup yang berbeda, Pak. Jadi memang ada apa namanya godaan ya, Pak ya, untuk mengembangkan di luar ruang lingkup ini makin luas. Tapi kita juga harus menyadari bahwa tidak ada yang namanya super software, Pak. Pasti nanti akan menjadi produk yang berbeda, karena kalau semakin tergabung semua menjadi satu gitu belum tentu bisa akurat. Nah, ini kita mulainya dari sini dulu, Pak. Jadi fitur-fitur akuntansi yang tadi Bapak sampaikan, namanya akuntansi berarti harus accountable, artinya dia harus tidak boleh salah, Pak, untuk memasukkan. Sedangkan fitur progresi ini sementara berada pada level untuk mengetahui apakah proyek ini
untung apa rugi, misalnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui untung apa rugi itu akan, kalau misalnya untuk fitur accounting itu membutuhkan level of detail yang lebih besar Pak, lebih tinggi daripada sekedar mengetahui bahwa proyek ini rugi apa tidak gitu. Walaupun angkanya itu mendekati. Jadi fitur accounting ini untuk saya bisa menjawab pertanyaan Bapak itu harus lebih berhati-hati lagi, karena accounting itu yang saya bayangkan di dalam pikiran saya itu harus accountable, sampai 2 desimal di belakang koma itu bisa menjadi sesuatu yang sensitif gitu. Padahal kalau kita orang proyek, untuk bisa memutuskan misalnya keuntungan saya atau kerugian saya 1.500.000.000 rupiah versus 1 miliar, itu saya bisa langsung mengambil keputusan. Jadi gitu Pak. Jadi itu yang sekedar garis besar yang saya bisa sampaikan. Jadi sampai sekarang fitur yang saya punya seperti demikian. Nanti akan didukung dengan fitur dashboard Pak. Dashboard ini akan memberikan laporan mengenai akuntansi secara garis besar melalui proyek ini gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah harus diminta pertanggungjawabannya untuk liabilitas dari angka-angka desimal rupiah yang harus dimasukkan, apalagi nanti dikaitkan dengan perpajakan dan lain sebagainya, kita masih belum sampai sana Pak. Kurang lebih demikian Pak. Kalau misalnya ini di kita ini kan proyek nyebar ya, jadi ada yang di Jabodetabek, ada yang di luar Jabodetabek juga. Nah itu biasanya kita bagi per divisi gitu. Nah ini untuk laporan-laporannya apakah sudah bisa konsol seperti itu gitu, misalnya ada yang lokasinya di Jabodetabek, nah datanya itu konsol untuk proyek Jabodetabek itu. Baik Pak, jadi ini saya kembali lagi ke ini. Jadi kebetulan kita di sini apabila Pak ingin mencoba itu bisa satu project free, di mana satu project free ini ya cuma batasannya satu proyek, tapi unlimited user dan unlimited durasi. Jadi durasinya mau tahun 2 tahun monggo bisa digunakan. Ini program paketnya kita yang sekarang untuk percobaan Pak. Tapi kalau misalnya dirasa saya membutuhkan untuk mengelola proyek lebih dari satu, itu berarti sudah fiturnya nanti berlangganan Pak. Berlangganan tiap bulan ada rate-nya. Nah, tapi kita menawarkan juga fitur berlangganan per bulan, itu kan fleksibel Pak. Artinya kapanpun proyek selesai ya bisa dihentikan langganannya, kapanpun proyek berakhir itu karena per bulan ya bisa itu tanpa batasan berapa jumlah proyek dan berapa jumlah user. Kalau berbulan bisa, tapi kalau mau coba produk gratisnya dulu, free satu project, ini satu project aja Pak. Ini lebih ke fitur laporan ya. Nah, tadi kan ada fitur untuk laporan inventory-nya gitu kan. Nah, itu ada beberapa material gitu yang pengadaannya itu dilakukan terpusat. Istilahnya kalau di kita material strategis. Nah, bisa nggak gitu ada user yang bisa konsol, misalnya dia bisa lihat, oh stok besi di proyek A tinggal 100 kilo gitu, terus yang di proyek B ini udah mau habis. Nah, jadi dia bisa bikin perencanaan untuk pengadaan besinya kayak gitu, karena nggak semua pengadaan itu dilakukan di proyek. Kalau tadi kan kacamatanya masih lihat proyek per proyek nih gitu. Nah, bisa nggak ada user yang bisa kayak gitu, dia lihat laporan secara konsol. Konsol itu artinya jadi gini Pak, jadi pelaporan materialnya itu ini kan masih per proyek Pak. Nanti kita ada fitur dashboard. Saya nggak punya prototipenya ya. Nanti saya akan kirimkan aja Pak di Jadi dia nanti rangkumannya itu per proyek itu akan menunjukkan berapa persen material yang sudah terpakai, berapa persen yang sudah terpakai per proyek. Tapi secara garis besar Pak, nggak harus masuk di proyek ini satu-satu Pak. Jadi nanti secara garis besar dia akan menunjukkan proyek A berapa persen yang sudah terpakai dan berapa persen yang sisanya gitu. Nanti jadi secara global, secara makro lihatnya Pak. Gitu. Nah itu lihatnya di user proyek atau ada user yang bisa konsol data seperti itu? Dari project manager Pak. Nah, kalau project manager kan berarti dia lihatnya lebih ke proyek dia kan gitu. Nah ini maksudnya nanti kita
Ya Pak, nanti Pak, kita mau menambahkan aja Pak, ya, Mas ya. Wid, membantu menjawab ya. Itu nanti ada Pak, itu istilah kalau di kita itu super admin Pak. Jadi dia punya kontrol atas semuanya Pak. Jadi kayak user yang paling atas gitu Pak. Yes. Demikian. Enggak, gini, Oke, terima kasih. kalau ini bukan super admin, jadi gini, di kita itu proyek itu dibagi ke dalam divisi-divisi. Divisi itu kita ngelihat dari wilayahnya gitu. Jadi kayak misalnya manajer manajer komersial divisi 1 gitu kan, dia hanya melihat proyek yang ada di bawahnya dia gitu. Dia nggak perlu lihat semua proyek kayak gitu. Nah, kalau dia misalnya mau lihat hasil usaha proyek, nah berarti kan dia cukup lihat proyek-proyek yang di bawah dia aja. Ini yang di divisi dia aman atau enggak kayak gitu. Jadi ini bukan super admin. Dia nggak bisa lihat proyek, tapi cuma proyek yang di bawah dia aja gitu. Oke. Ya, itu ada Pak. Itu istilahnya kayak project admin Pak. Karena gini, misalkan katakanlah kita itu meng-assign satu orang project admin ya. Kita mendaftarkan satu orang project admin. Dia itu bisa memegang multi proyek sebenarnya. Nah, harus ke satu proyek tertentu. Gitu Pak. Nah, itu fitur laporannya konsolidasi, langsung nge-blended, atau dia tetap lihat proyek per proyek kayak gitu? Per proyek Pak. Jadi seperti gini Pak, kita lihat pada layar. Ini misalnya saya misalnya seorang general manager gitu. Saya mau mengetahui seluruh wilayah di dalam jangkauan saya. Ini ada proyek A, proyek B, proyek C. Saya bisa tambahkan lagi banyak proyek di sini, misalnya 10 proyek. Nah, ini fitur dashboardnya sih belum. Cuma nanti konsepnya akan sama seperti yang ada di layar ini, di mana kita bisa melihat status baik material, pekerja, seluruhnya itu per proyek, Pak. Jadi kita rangkumkan semua jadi satu itu per proyek. Jadi kita bisa melihat secara global per proyek. Proyek A, keuangannya, piutangnya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, materialnya sudah berapa persen yang terpakai dan berapa persen lagi yang belum datang, misalnya seperti begitu. Per proyek yang ada di dalam jangkauannya dia. Jadi multi proyek, Pak, dia melihat. Nah, ini kalau misalnya jadi satu. Kalau misalnya untuk di dalam proyeknya sendiri, untuk setiap inputan tadi, contoh ada inputan material, ada inputan peralatan, terus ada lagi tadi inputan biayanya. Nah itu dilakukan oleh satu user yang sama atau dibagi per role? Bisa dibagi per role, Pak. Jadi role-nya ini, Pak, project planner, project admin, stakeholder, subkontraktor. Ini role-nya masing-masing berbeda. Nah, ini tadi saya juga sudah jelaskan di sebelumnya. Jadi role-nya berbeda-beda. Nanti terbagi-bagi juga, Pak. Project admin itu ada isi misalnya project admin ini kan ibaratnya seperti supervisor di lapangan. Ada yang mengisi material, orang logistik. Nanti aksesnya berbeda dengan orang yang ngisi progres. Orang yang ngisi peralatan beda-beda, Pak, nanti. Aksesnya berbeda-beda. Planner pun juga bisa multi planner, nggak cuma satu. Misalnya ada planner yang mengerjakan khusus schedule-nya, scheduler. Ada planner yang mengerjakan khusus materialnya. Ada planner yang khusus mengerjakan pekerjanya. Itu bisa dipisah-pisah, Pak, nanti. Kalau misalnya ini untuk yang nyatet hasil produksi siapa ya? Progres konstruksinya? Hasil produksi supervisor, Pak, di lapangan, pelaksana. Kalau proyek, tergantung skala proyek kan, Pak. Kalau misalnya maksudnya yang benar-benar memasukkan ke dalam platformnya pasti seorang admin, Pak. Cuma data tersebut kan harus divalidasi oleh si entah pelaksana atau entah si project manager atau construction manager itu, Pak, datanya. Tapi yang orang yang secara fisik memasukkan ke dalam platform ya harus admin yang dapat memvalidasi informasi tersebut benar, Pak. Nah, kalau di sistemnya udah ada approval-nya belum? Jadi setiap data yang di-input itu harus di-approve manajer proyek, misalnya kayak gitu. Jadi gini, Pak. Kita pada saat mengisi suatu laporan harian, itu dikasih waktu 2 hari. Jadi gini, kalau kita tidak mengisi laporan harian, dia akan memberikan notifikasi. Laporan harian harus dimasukkan. Itu sama saja teguran atau reminder dari project manager ke pelaksana di bawahnya. Nah, pelaksana di bawah akhirnya harus memasukkan
data tersebut. Nah, nanti kalau sudah laporan tersebut dimasukkan, dia akan keluar centangnya ini, Pak. Oh, berarti sudah dimasukkan. Nah, data tersebut, kalau misalnya salah, sistem ini akan mengetahui maksimal 2 hari untuk bisa merevisi, Pak. Jadi sistemnya nggak diajukan, tapi sistemnya dia bisa direvisi maksimal 2 hari. Nah, setelah 2 hari, dia sudah nggak bisa diganti-ganti lagi, Pak. Artinya proses approval dari si project manager itu sudah terjadi. Cuma memang tidak kita buat secara di-approve, Pak, seluruh informasi yang ada. Tapi dikasih kesempatan 2 hari untuk mengganti. Jadi kalau salah pun bisa 2 hari, tapi begitu sudah di-save, dia tidak bisa mengganti lagi, Pak. Kecuali si project manager tersebut yang mempunyai akses keseluruhan yang bisa mengganti. Kalau nggak ada yang approve, dia tahu ada yang perlu dibenerin dari mana? Nah, itu masih belum, Pak. Memang sistem itu tidak masih belum buat seperti itu, Pak. Karena ini ya, Pak ya, dari skala sih, Pak, sebetulnya dari skala kontraktornya, Pak. Kalau misalnya sistem approval itu artinya dengan organisasi yang lebih besar memungkinkan, Pak, untuk approval. Sedangkan kalau misalnya kita untuk organisasi kontraktor yang misalnya medium atau kecil, itu belum tentu ada orang yang dapat melaksanakan approve atau tidak approve. Tapi ini kita bisa pertimbangkan, Pak, diskusi hari ini. Karena sebelumnya belum pernah berdiskusi sampai level ini sih, Pak. Approval bukan hanya progres, Pak, tapi bisa saja dari material dan lain sebagainya. Tapi ini sementara kita buat sistemnya untuk, yaitu tadi, Pak, 2 hari itu, Pak. Jadi kalau misalnya dia masih bisa merevisi selama 2 hari. Selama dia 2 hari tersebut tidak ada revisi dan di-save, berarti sudah Pak. Oke, Pak. Tapi kalau itu tadi role usernya itu bisa di custom lagi nggak sih, atau yang ada cuma itu aja? Bisa, Pak. Oh, maksudnya contoh ya untuk penginputan material, saya buat gini, Pak. Iya. Project admin mengisi progres pekerja material peralatan. Kenapa kok ini? Karena ini sudah sesuai dengan apa yang format template yang kita buat pada laporan harian kita, Pak. Jadi bisa dibagi-bagi, si A mengerjakan apa, kita bisa centang-centang sendiri. Contoh kalau di kita ini untuk material masuk aja gitu, di kita tuh ada step-stepnya gitu kan. Pertama itu kan nanti material masuk, otomatis kan orang gudang yang pertama nerima kan. Nah, berarti ya, orang gudang yang input nih. Nah, yang input orang gudang. Nah, beres orang input, nanti hasil inputnya dia diverifikasi sama bagian pengadaan. Setelah pengadaan itu nanti dia yang buat, namanya istilahnya kalau kita BAPB. Nah, setelah BAPB-nya dibuat, nanti diverifikasi lagi sama atasannya staf pengadaan, namanya kepala seksi pengadaan. Nah, setelah kepala seksi pengadaan, diverifikasi lagi sama bagian keuangan, karena keuangan yang membawahi gudang. Nah, setelah keuangan verifikasi, baru boleh terbit itu BAPB-nya gitu kan. Nah, dari situ baru masuk ke laporan inventorinya, kalau inventorinya bertambah gitu. Jadi ada step-step seperti itu gitu. Nah, itu untuk berarti kan ada role-role baru tuh yang perlu ditambahkan. Nah, itu apakah di sini untuk role-role usernya itu bisa di-custom lagi, atau menyesuaikan ini aja, adanya project planner, project admin gitu? Sementara masih seperti begini, Pak. Karena kalau masuk sistem seperti begitu, itu artinya memang betul kita belum sediakan di progresi, karena role-role tersebut akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Itu pasti, Pak, satu. Yang kedua, masih belum, Pak, terakomodasi untuk bisa membuat role baru sehingga bisa sistem tersebut bisa. Jadi kalau misalnya nanti penyelesaiannya untuk menyelesaikan permasalahan, maksudnya case yang ada di Bapak itu tadi, sementara per hari ini ya, Pak, ya, penyelesaiannya kalau yang saya bisa pelajari adalah mekanisme internalnya Wika Gedung, seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu terjadi dulu secara internal, baru nanti akan dimasukkan ke sini, Pak, bahwa material tersebut sudah. Jadi di sini progresi akan menampilkan hasil akhirnya bahwa material yang sudah masuk ke progresi berarti sudah terverifikasi oleh proses internalnya
Wika Gedung, Pak, melalui tadi peran-peran dari accounting, dari keuangan, dari beberapa step itu sudah Jadi di sini cuma tinggal tool terakhirnya aja, Pak. Gitu. Sudah Berarti ini bisa masuk sini gitu. input aja ya. Kalau misalnya dokumen output itu ada nggak? Kayak misalnya dokumen invoice-nya nanti bisa di generate dari sini kayak gitu. Invoice Itu ke sekarang mana? kita sementara bisa melakukan yang namanya ekstrak Excel, Pak. Tapi kalau untuk menjadikan suatu laporan, lagi-lagi itu merupakan sesuatu yang unik antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, Pak. Jadi untuk mengekstrak Excel dari laporan harian atau dari perencanaan itu bisa. Setiap harinya kita bisa ekstrak. Ini semua extractable, Pak. Jadi semua bisa Ya, cuman kalau misalnya untuk dokumen cetaknya kayak misalnya invoice ke owner itu belum ada ya? Belum, Pak. Jadi kita belum masuk sampai ke pelaporan itu. Itu masih internal. Karena itu kan format dari yang misalnya Wika misalnya sama versus yang kontraktor lain gitu misalnya, itu kan belum tentu sama, Pak. Jadi bagaimana kita bisa mentemplatekan sesuatu yang Pak, sedangkan produk ini berlakunya universal, Pak, sebetulnya gitu. Oh, berarti untuk template table-nya ini juga udah nggak bisa custom lagi ya? Jadi pakai apa adanya yang ada di sini gitu? Pakai apa adanya, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan seperti yang tadi Bapak sampaikan itu, ini saya sambil mencatat, Pak. Jadi mungkin Bapak coba sekarang, nanti 6 bulan dari sekarang sudah ada yang terakomodasi seperti demikian. Sama tadi kan untuk yang petugas yang di nyatat progres itu kan tadi di pelaksana ya. Nah, pelaksana ini kan biasanya di lapangan nih, jarang di meja. Nah, ini berarti ada aplikasi mobile-nya juga ya? Ada. Betul sekali. Terus kalau misalnya kita ada kebutuhan buat integrasi ke aplikasi existing, memungkinkan nggak di sini? Integrasi ke existing, berarti Pak, custom, Pak? Ya, bikin API, semacam API gitu. Itu nanti kita lihat skalanya, Pak. Kemarin saya internal sebetulnya sama tim itu sudah membicarakan hal tersebut. Itu bisa dipertimbangkan, Pak. Masih belum ada jawaban fix. Nanti kita pelajari kira-kira dari Bapak membutuhkan kustomisasi seperti gimana. Mungkin bisa kita akomodasi, Pak. Tapi berarti fiturnya itu maksudnya bukan fitur ya. Artinya servisnya itu di luar berlangganan seperti yang kita pakemkan untuk hari ini, Pak. Kalau hari ini kan kita pakemkan kan berlangganan, Pak, tiap bulan bayar 2 juta rupiah. Itu kalau misalnya tidak promo. Kalau promo yang tadi ini tetap bisa berlaku. Kalau tidak, kalau yang reguler itu kan kita berlangganan, misalnya 1 bulan 2 juta rupiah. Nah, itu kalau misalnya diharapkan ada kustomisasi terhadap Wika Gedung sesuai dengan SOP yang Bapak anukan, berarti nanti jatuhnya ke sistem Pak, kontraktual base itu, Pak. Ya nanti kita bisa pertimbangkan, Pak, seperti apa yang dibutuhkan supaya bisa terintegrasi. Itu kurang lebih demikian, Pak. Oke, mungkin cukup sih kalau dari saya ya. Pak Gani, ada tambahan, Pak? Ya, yang pertama, sistem ini sudah diterapkan atau dipakai di perusahaan apa ya? Perusahaan kemarin saya juga sempat melakukan pelatihan, Pak, sama PP, sekarang lagi proses. Cuma kalau misalnya perusahaan-perusahaan swasta itu yang mengerjakan gedung, pabrik, komersial itu sudah jalan, Pak, semuanya. Kita pelatihan juga sudah kemarin kita hitung di database kita itu sudah hampir 6.000 peserta, Pak. Ini kita tiap satu hal lagi juga kita melakukan pelatihan itu bukan hanya ke perusahaan tapi juga ke asosiasi. Ini kita buat sama Gapensi juga sama universitas, Pak. Jadi universitas itu kita sudah universitas keberapa ini, Pak? Sudah banyak sekali mahasiswa itu, karena kita juga menampung aspirasi dari kawan-kawan di industri itu menyatakan bahwa oke, saya mau menggunakan ini, tapi mesti ada orang yang mau memasukkan seluruh informasi ini, adminnya, itu yang kita latih sekarang dari mahasiswa itu, agar nanti setelah mereka lulus itu sudah terbiasa menggunakan yang namanya
progres, terbiasa dengan sistem at least untuk merencanakan dan memonitor proyek secara lebih sistematis, kurang lebih demikian. Kalau perusahaan kontraktor gedung yang sudah pakai? Ya, ini sekarang masih tahap pelatihan, Pak. Di beberapa kontraktor di Surabaya, Pak, seperti Waringin, gitu-gitu, Pak. Swasta, Pak, masih, Pak. Yang BUMN kita masih banyak swasta-swasta, Pak. Ya. Kecil, menengah, itu. Yang besar itu yang tadi saya sebutkan, misalnya Waringin, Asuka. Terus sejauh mana sistem ini sudah memenuhi kaidah PMBOK? Jadi gini Pak, kalau kita berbicara mengenai makro ya Pak ya, mengenai bagaimana sistem ini. Tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa sistem ini berevolusi Pak dari waktu ke waktu, artinya dia Bapak lihat progresi hari ini dengan progresi berapa bulan ke depan, karena kita juga melakukan banyak pelatihan dan seminar ini, termasuk presentasi kepada Wika ini, mendapatkan banyak masukan. Ini saya juga mencatat banyak hal. Jadi berapa hal yang kita bisa akomodasi, segera kita akomodasi. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan itu kita terus berkembang dari waktu ke waktu. Progresi 6 bulan yang lalu itu tidak seperti progresi hari ini, itu pasti Pak. Jadi kalau untuk pemenuhan kaidah-kaidah project management secara general, untuk ruang lingkup kita mengelola proyek ya, manajemen konstruksi itu sebetulnya secara garis besar semua sudah masuk Pak. Cuma kalau misalnya tadi juga ditanyakan mengenai BIM dan lain sebagainya, itu merupakan ruang lingkup yang berbeda Pak. Karena misalnya BIM, integrasi BIM itu kan dengan fungsi yang berbeda Pak, koordinasi subkontraktor supaya tidak terjadi konflik, untuk menciptakan suatu shop drawing misalnya seperti demikian, dan aplikasi BIM yang lainnya. Tapi kalau kita ini kan memang rencananya di awal itu untuk membantu para kontraktor itu sebetulnya untuk merencanakan dan memonitor proyek secara sistematis, di mana kita pelajari di industri itu tidak semuanya melakukan hal tersebut, karena semuanya masih mungkin ada manual gitu dan tidak di-track gitu semuanya Pak, terdiri dari banyak-banyak dokumen yang untuk mengambil suatu keputusan saja membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu yang kita coba untuk fasilitasi di progresi ini Pak. Itu kurang lebih demikian Pak. Ya, cukup. Tapi yang kita lakukan itu seluruh pemonitorannya Pak ya, yang maksudnya yang kita rencanakan dan kita monitor mulai dari schedule, budget, material, peralatan, pekerja, subkontraktor, dan safety, itu semua sudah mencakup secara garis besar apa yang dibutuhkan proyek Pak, untuk mengetahui status-status dari masing-masing parameter tersebut. Gitu. Ya. Ya, kalau dari kebutuhan kami ya Pak, satu, kami itu sudah masuk ke BIM level 1 ya, sudah inilah, sudah running well lah. Level 2 itu baru sedang dalam proses kajian. Nah, kami mau mengakuisisi atau melakukan kerjasama terkait dengan tools ini, harapannya itu bisa mengcover, bisa memenuhi requirement dari konten BIM level 2. Oh, siap. Ya, menjadi syarat mutlak bahwa sistem itu harus bisa berinteraksi dengan BIM level 1. Karena kami sudah mensyaratkan itu untuk seluruh proyek-proyek kami. Kemudian yang kedua, ya kita kan sudah masuk era tahun 2021 ya, abad baru ini, dengan karakteristik proyek yang kami tangani, tentunya kami sudah jauh berkembang gitu Mas. Ya, maksud saya
kita bicara angka aja lah. Kalau rata-rata proyek kami itu nilainya di kisaran 100 sampai 200 miliar. Artinya yang perlu kami kendalikan dengan spesifikasi yang Anda sampaikan ini, anggaplah misalkan pengendalian pekerja. Satu proyek kami itu pekerjanya itu bisa sampai ada yang 2.500 orang. Dari tukang, kenek, dan sebagainya. Dan itu pun kalau mau kita coba lebih deep lagi, kita bukan di orangnya, tapi di mandornya. Itu kan. Mandor itu kan kumpulan tukang lah gitu ya. Terus ke depan ini juga bisa dikatakan hampir 100% kita akan menerapkan subkon. Sudah terlalu rumit, terlalu ribet kalau kita itu masih memainkan pekerja. Teknologi kedepannya lagi kita sudah offset construction. Bagaimana di proyek itu sudah tinggal pasang knop, kencengin, udah selesai. Tidak ada aktivitas construction di proyek. Itu yang sedang masuk ke sana. Nah, itu teknologi BIM-nya yang menjadi tuntutan yang pertama. Yang kedua, kembali kepada mekanisme pengendalian ini. Ya, tentunya kalau itu dilakukan dengan transaksional entry by person seperti ini, wah terlalu detail gitu loh, clerical-nya tuh luar biasa. Dan kesalahan itu sesuatu yang bisa jadi persentasenya akan sangat tinggi gitu ya. Kira-kira itu Pak Rian gambarannya. Nah, ini salah satu prasyarat memang harapan kami ya, apa yang akan kami terapkan di Wika Gedung minimal itu teruji di, kalau bisa ini di perusahaan sejenis, katanya kita punya compare referensi misalkan di perusahaan kontraktor yang rata-rata mengelola sekian besarnya nilai proyek itu mampu terakomodir dengan sistem ini, sehingga kami bukan try and error gitu ya. Baik. Itu kira-kira mimpi kami Pak terkait dengan pemenuhan tools untuk Pak, kalau boleh klarifikasi Pak mengenai BIM level 2 itu yang diharapkan seperti apa Pak? Maksudnya mungkin saya terminologinya juga pemahamannya berbeda dengan Wika. Maksudnya yang level 2 itu levelnya sudah seperti apa Pak? Untuk menghindari yang tadi entry satu-satu itu. Maksudnya apakah mungkin saya perlu pencerahan Pak di situ. Oh, ya Anda gali aja Pak. Anda gali aja Pak ya memang kalau kita cari referensi di Indonesia ini belum ada satupun perusahaan kontraktor building yang sudah menerapkan BIM level 2 gitu. Jadi kalau Anda mau cari referensi itu di yang saat ini ada itu pun juga baru level konsultan ya, konsultan BIM itu. Itu adanya di Hong Kong. Kemudian di Inggris itu BSI itu. Kalau BSI-nya di Indonesia sudah ada. Itu adalah semacam lembaga sertifikasi. Bukan eksekutor sistem informasi gitu. Iya. Kayak Sukovindo lah. Iya. Tapi dia mengacunya ke BSI Inggris. Nah, itu bisa menggali dari mereka. Memang ini challenge bagi kami gitu ya, karena tidak ada perusahaan yang sudah berhasil menerapkan
yang baru mulai sih memang ada, salah satunya kami gitu, baru mulai gitu. Iya. Jadi kalau Anda mencoba menggali apa outputnya, ya saya bisa jelaskan, tapi ya kami juga baru pengen belajar tahu. Gitu. Iya. Jadi BIM level 2 itu apa? Sampai BIM level berapa? Level 3, level 4 ya? 4 itu yang sampai apa maintenance. OM ya, sampai OM. operation maintenance. Iya, iya. Nah, kami baru mau masuk level 2. Kalau level 2 ini kira-kira sudah bisa mature, baru naik lagi ke level 3 gitu. Nah, yang menjadi requirement kami sekarang ini, kami lagi nyari tools yang bisa mengcover BIM level 2 itu gitu. Nah, ini yang saya harapkan progresi bisa mengisi gitu ya. Baik. Syukur-syukur bisa ke sana. Cuman kalau Anda bicara teoritisnya, waduh, saya tuh praktisi Mas, saya bukan profesor atau jadi nggak tahu ilmunya apa gitu ya. Silakan digali aja. Baik. Jadi gini Pak, kalau saya boleh menyampaikan, apa namanya, memang BIM ini kan suatu konsep Pak, di mana dia menggabungkan banyak software sebetulnya, bukan hanya satu software. Jadi kan banyak software di mana dia nanti apa namanya, mengkoordinasikan tiga dimensional itu. Di mana sebetulnya saya ingin menjelaskan bahwa posisi progresi di sini itu memang bukan sesuatu yang akan menjadi BIM atau menggantikan BIM gitu Pak. Karena kalau kita sudah berbicara BIM, BIM, Building Informational Modeling, itu berarti namanya modeling Pak. Modeling itu berarti harus ada objek 3 dimensi Pak. Di mana objek 3 dimensi itu memang penerapannya itu nanti bisa misalnya kita buat shop drawing, lalu fabrikasi baja dengan menggunakan software-software yang dari gambar-gambar kerja itu nanti bisa Pak. Nanti termasuk yang tadi Bapak bilang melalui fabrikasi yang tidak membutuhkan banyak orang, aktivitasnya cuma tinggal pasang-pasang itu. Nah, posisi kami di progresi di sini ruang lingkupnya itu sifatnya lebih melengkapi Pak. Jadi bukan karena kita nggak menyediakan fitur yang namanya 3 dimensi Pak. Cuma yang kita sebut namanya integrasi di progresi itu integrasi datanya Pak. Jadi dari perencanaan dan laporan harian itu yang karena datanya itu laporan harian live setiap hari dan dimasukkan melalui handphone, makanya dia apa namanya, terintegrasi antara perencanaan dan laporan harian, sehingga audit mengenai status dari proyek itu tidak dilakukan secara repetitif. Kurang lebih seperti begitu sih Pak, maksudnya apa namanya, peran dari progresi itu. Kurang lebih demikian. Ya. Ya, dia kalau ke depannya kalau kita coba lebih jauh di kerjasama dalam implementasi ini, mungkin itu tadi Pak, platform kami, konsep jangka panjang kami memang BIM itu menjadi platform yang akan kami jadikan rujukan. Ya. Dari proses tadi, kalau misalkan dari progresi bisa mengidentifikasi bahwa di BIM level 2 itu komponennya itu terdiri dari apa aja yang dituntut bisa terimplement di dalam satu perusahaan. Nah, bisa aja progresi itu saya itu bermain di komponen yang nomor 9 ini Pak, ya, misalkan seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi progresi ini dari sisi fitur dan kemampuan sistemnya bukan secara overall BIM level 2 itu diakomodir, tapi dan cukup mampu memberikan kontribusi di komponen BIM yang di area, misalkan kalau ini asumsinya sebuah kendaraan gitu, kontribusinya progresi ini di area dinamo atau di area karburator, nah seperti itu. Ya. Tapi tentunya akan sangat mampu
berinteraksi dengan BIM level 1 yang sekarang ini sudah digunakan oleh IKA. Nah, kalau lebih advance lagi, misalkan kenapa Bapak bisa perlu pilih progresi? Karena kalau Bapak menggunakan tools yang lain, yang sejenis, yang mampu mengelola karburator atau yang mampu mengelola dinamo, misalkan Microsoft Project, Primavera, itu progresi lebih powerful di area-area ABCD misalkan, dengan harga yang mungkin jadi lebih murah, jauh bisa 10% dari harganya Microsoft Project atau Oracle atau itu Pak, sehingga kami punya gambaran gitu. Kalau kami diharapkan melakukan evaluasi sendiri, analisis sendiri, kira-kira progresi ini lebih baik nggak sih ya dibandingkan wah udah habis waktunya nih, kita sibuk dengan operasional kan gitu ya Pak ya. Baik, Pak. Nah itu kita bisa disuplai dengan itu, sehingga kami bisa menentukan mana yang lebih baik ini. Baik, Pak. Progressinya, Oracle-nya, SAP-nya, atau kalau terkait pengendalian project ya MS Project kah, Primavera kah, Artemis kah gitu kan. Betul. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Betul Pak. Tadi saya juga sudah komunikasi tadi ditanyakan juga Pak Taufik, mungkin relevansinya tadi sudah ditanyakan mengenai API itu Pak. Maksudnya penggabungan kalau misalnya dikoordinasikan. Tapi betul sekali tadi yang Pak Ganif sampaikan mengenai mengambil part dari level 2 itu bagian mananya saja Pak. Misalnya, apa-apa. Betul sekali. Nggak harus semua part BIM level 2 itu harus bisa diakomodir oleh progresi. Kalau saya lihat karena teknologi ngobrol antar software itu di era sekarang ini nggak isu lah. Permainan API itu saya kira bukan sesuatu hal yang sulit seperti dulu IBM ngobrol sama, wah susah banget itu kan. Kalau teknologi sekarang kan udah mudah itu Pak untuk bisa ngobrol antar aplikasi. Betul Pak. Android sama Apple aja bisa ngobrol walaupun ribet tapi ya bisa kan gitu. Saya kira eranya udah nggak isu. Betul Pak. Nanti saya akan melanjutkan koordinasi dengan Pak Taufik untuk menanyakan lebih lanjut apa yang bisa kita integrasikan. Ya. Oke. Saya kira dari saya cukup. Baik, terima kasih Pak Gani. Dari yang lain mungkin dari Mbak El dan Mas Ijal ada tambahan lagi. Dari suara Inas loh ini. Ya udah sih, itu dulu aja Inas. Nanti detailnya lagi. Siang-siang gini dengar suara Inas itu gimana gitu ya, jadi lapar. Lapar. Ya. Dari Mas Ian ada lagi Mas? Udah cukup. Kalau dari saya sudah cukup. Saya paling terima kasih banyak kepada Wika Gedung, Bu Inas, Pak Ganif, Pak Taufik, Pak Rizal, dan seluruh jajaran yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak masukannya dan akan kita komunikasikan terus Pak apa yang kita bisa kontribusikan. Tentunya progresi ini bisa terus berkembang dengan banyak masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Oke, jika sudah tidak ada lagi, mungkin bisa kita akhiri meeting siang hari ini. Terima kasih untuk tim progresi dan juga dari rekan-rekan BSI yang telah hadir. Saya tutup meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.